Ana pengen kasih tahu nih. Nih. Coba lihat ya. Assalamualaikum Siapa nih? warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kita dari New Zealand nih, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekedar ngabarin aja sama teman-teman nih atas doa teman-teman semua, Allah mudahkan. Jazakumullah khairan untuk Jazakumullah doa, khairan. semua harapan, semua persahabatan, persaudaraan muslim, semuanya, terutama yang kemarin menghantarkan sampai ngurus bandara dan semuanya sebelum teteh berangkat. Jazakumullah khairan ya. Jazakumullah khairan. Ini kita di New Zealand nih teman-teman. Jadi Allahumma lakal hamd ya. Jadi kita udah di New Zealand. Suami, Masya Allah. Sehubungan kan setelah menikah pasti harus ada proses administrasi yang diurus ya, karena akan pindah ke New Zealand kan tetehnya. Nah ini kan akan ada kondisi yang mungkin berjarak dulu. Bahkan pembicaraan-pembicaraan seperti ini selalu tuh dicarikan rujukannya kepada Quran dan Sunnah, kepada riwayat yang dialami Nabi SAW ya, para sahabat. Ya tentu pengurusan administrasinya masih perlu waktu ya, kan bukan sekedar sehari 2 hari terus pindah. Ya belum tahu ya, tapi sedang dalam proses. Tapi akan bolak-balik dulu ya, insya Allah. Jadi karena memang pola menjalani hidupnya sudah memiliki kesamaan, sehingga ketika bersama-sama ya bismillah ya, mudah-mudahan justru semakin menguatkan. Dan sejauh ini memang alhamdulillah antara teteh dengan suami ya alhamdulillah hari-hari kami memang diwarnai oleh kenikmatan di dalam menyembah dan menghamba kepada Allah Ta'ala. Rasanya Masya Allah ya, penuh dengan kenikmatan, alhamdulillah. Ya hari-harinya seperti itu yang dijalani saat ini. Tentu insya Allah setiap waktunya, setiap bulannya ya kami akan bersama ya, sampai dengan urusan administrasi tentang tinggal menetap di New Zealand bisa kami selesaikan, baru kemudian ya teteh pindah secara permanen gitu. Ya alhamdulillah wa syukrulillah, sejauh ini tentu karena modal dasarnya ya ketika memulai semuanya kan menyerahkan diri kepada Allah dan Rasulnya, dan itu kan memang sudah konsep kami ya selama ini di dalam menjalankan kehidupan. Pada saat juga belum bersama ya, pada saat masih di pola kehidupan masing-masing, tapi caranya itu kan sudah sama. Jadi menyandarkan diri ya kepada syariatnya Allah dan Rasulnya, menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pegangan hidup, lalu keutamaan apapun dalam keseharian itu memang utamanya adalah menegakkan dakwah ya. Very simple person ya, orangnya simple, dan beliau juga kan bidang usahanya dan juga saintisnya itu kan di bidang pertanian dan peternakan ya, jadi biasa mengurusi urusan lapangan ya, jadi urusan makanan simple gitu ya, urusan sehari-hari hidup juga simple, tapi orangnya sangat tertib ya, sangat terkelola waktu ya, juga komunikatif ya. Jadi kalau soal makan apa, ya apa yang bisa saat itu diadakan jadi makan ya. Tapi tentu karena terbiasa mungkin hidup juga dalam suasana dunia barat ya. Jadi makanan yang berprotein tuh utama ya. Jadi seperti seafood, kemudian daging ya, ayam gitu ya, telur, susu ya, karena memang usahanya juga di bidang itu ya. Jadi makanan-makanan berprotein tinggi termasuk untuk tenaga ya, untuk menyiapkan energi, itu menjadi keutamaan. Sudah menyampaikan bahwa seorang perempuan itu pemimpin bagi anak-anaknya dan di dalam rumah yang ia tinggali bersama suaminya. Jadi artinya apa yang diperlukan di dalam rumah itu ya memang kita yang leading gitu ya. Seperti urusan bersih-bersihnya, kerapihannya, ya tata menatanya, masak-memasaknya, sajiannya, merawat anak, merawat suami gitu ya. Mungkin kalau kita punya hewan kesayangan misalnya ya, itu pun kita tuh yang bertanggung jawab menafkahinya, mengurusnya. Seperti itulah, dan itu yang memang teteh jalankan bersama Syekh ya. Jadi kalau soal memasak ya pasti memasak lah ya. Kalau soal bersih-bersih ya bersih-bersih, dan semua kebutuhan suami ya tentu semaksimal mungkin istri lah yang harus mengurusinya, menyiapkannya. Tapi dalam Islam yang diperintahkan demikian bukan hanya istrinya, tapi suaminya juga diperintahkan dalam Islam ya untuk melembutkan dirinya kepada istri, memenuhi nafkah yang diperlukan istri dan anak-anaknya ya, dan juga mendidik, melindungi, mengayomi.
ini kan semuanya sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kami berdua berusaha dengan semaksimal kami bisa untuk menerapkan apa yang diterapkan oleh Nabi SAW di dalam rumah tangganya, bersama istri Nabi SAW dan juga para sahabat ya. Jadi betul-betul sehari-hari itu diskusinya baik itu soal memasak maupun urusan umat, dakwah, pasti kita mengacu gitu kepada riwayat-riwayat ya. Dan itu yang buat Teteh, Masya Allah ya, suatu kenikmatan ya di dalam hidup, Alhamdulillah. Ya Masya Allah, tabarakallah ya, Allah yang mengaturkan semuanya karena memang prosesnya melalui ta'aruf ya. Jadi kami hanya bertemu betul-betul di hari pernikahan saja karena beliau juga domisili sudah berpuluh tahun ya di New Zealand, semua bisnisnya, usahanya di sana, kemudian juga amanah-amanah dakwahnya ya, baik di Majelis Ulama di New Zealand, Badan Amil Zakat di sana, macam-macam lah amanahnya, Masya Allah ya. Selain juga memang beliau seorang saintis dan semua pendidikannya kan diselesaikan juga di New Zealand. Jadi memang kami tidak pernah bertemu fisik gitu ya, dan alhamdulillah Allah pertemukan hanya pada saat hari pernikahan itu. Ya alhamdulillah semuanya kami jalankan dengan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Dan hari sebelumnya ketika berkesempatan komunikasi via WhatsApp, masing-masing menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan semua yang kami bicarakan adalah tentang fondasi berumah tangga berdasarkan Quran dan Sunnah, amanah-amanah dakwah, amanah-amanah umat, dan juga membentuk rumah tangga ya, anak-anak untuk menjadi generasi penerus perjuangan Islam. Itu kan harus ada dalam koridor kesepakatan yang sama ya, jika tidak tentu nanti akan berat menjalaninya. Dan alhamdulillah dari komunikasi yang kami jalankan via WhatsApp tersebut, lalu juga sempat 1-2 kali voice call gitu ya, diskusinya bertemu dan tentu saja dijalankan juga lewat proses istikharah. Masya Allah ya, Allah mantapkan dan sudah bertemu di hari pernikahan. Beliau mendarat dari New Zealand dan Teteh juga mendarat dari luar kota karena waktu itu sedang dalam jadwal safari dakwah, dan 2 jam kemudian kami melaksanakan pernikahan. Karena memang hal tersebut sesuai dengan konsep syar'i kan, yang paling sesuai dengan konsep syar'i kan yang demikian. Pernikahan jangan dibikin ribet gitu ya, karena syariatnya juga mudah kan, ada wali, kemudian ada saksi, dan ya sudah ya, ada pihak laki-laki, pihak perempuan dan menikah. Kemudian mahar bagi wanita, dia berhak mendapatkan mahar, tapi yang terbaik adalah yang memudahkan. Jadi ya sudah, mudahkan saja. Sama seperti kita lihat buah ya, apel, satu masih segar, satu udah agak penyot-penyot gitu, pasti kan kita pilih yang segar. Artinya kita selalu berusaha memilih yang paling baik ya. Ya tentu yang paling baik bagi kita umat Islam yang sesuai dengan Quran dan Sunnah kan, seperti itu ya. Jadi tidak ada beban apa-apa sih bagi Teteh sendiri juga untuk melaksanakannya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ketika ada kesempatan untuk berkomunikasi, diskusinya juga fokus ya kepada basis Quran dan Sunnah, basis perjuangan dakwah, urusan keumatan, kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dijalankan ketika kita harus menegakkan amanah dakwah, lalu konsep-konsep berumah tangga karena juga ada anak-anak gitu ya. Dan Masya Allah ya, semuanya bertemu gitu ya, bertemu. Dan memang fondasi beliau kan sangat kuat ya di dalam Quran dan Sunnah, lalu pendidikan keislaman. Tapi orangnya santai banget gitu ya, asik aja gitu, karena mungkin juga sudah puluhan tahun ya berinteraksi dengan dunia barat ya, dan kemudian juga seorang saintis gitu dan pebisnis. Jadi ya pembawaannya juga rileks, dan kalau bahasa kita tuh asik aja gitu ya, sehingga buat kita juga mungkin menggali ilmu dari beliau ya juga mengasyikkan aja gitu ya, dengan karakteristik yang demikian. Dan ini menurut Teteh penting sekali untuk bisa kita kedepankan dalam karakteristik dakwah kita gitu. Maka mungkin hal-hal itu yang kemudian mempertemukan, dan tentu dari Allah Ta'ala keyakinannya hadir setelah istikharah. Alhamdulillah.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.